bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Ngapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Andruhani sebagai narator. Saya Mehwa Natalia sebagai Darmi. Saya Selvia sebagai ibunya Darmi. Saya Rizky Wulandari sebagai pemuda 1. Saya Juliana Novita sebagai pemuda 2. Saya sebagai Linda Nuriana, pemuda 3. Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin berserta anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang ia mempunyai perilaku yang buruk. Gadis itu amat pemalas, tak mau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin itu. Setiap hari harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Suatu hari seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya dan enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu! Ya nak, sudah berulang kali aku bilang setiap aku bangun tidur ibu harus membersihkan kamar Darmi dan menyiapkan air hangat untuk Darmi dan sari buah untuk Darmi. Kamu itu kan sudah besar, nak. Kamu bisa membersihkan itu semua sendiri. Apa sih, Bu? Ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang amat pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap berangkat ke sawah. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantu di sawah. Darmi! Ya, Bu. Ayo nak, bantu ibu ke sawah. Gak, Bu, nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ya Bu, ibu sudah pulang nak. Rupanya mana, Bu? Apa nak? Nggak ada nak, nggak ada. Ini dia. Jangan nak, itu Apa waktu sih, kamu Bu? berat. Bedak Darmi habis, Bu. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta, nggak pernah bekerja. Pun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibu pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi upah yang diperoleh ibu untuknya, untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Mana? Nak, coba kamu bantu ibu ke sawah. Apa sih, Bu? Ibu ini sudah tua nak, jika ibu sudah dipanggil oleh Tuhan, gimana hidupmu? Kita ini orang miskin. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagian pula aku tidak minta dilahirkan oleh ibu. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anak ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibu di depan umum. Sebagai seorang ibu, terlukalah hatinya, teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya untuk turun ke desa, untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek
agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun ketika melihat yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontraks keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik kan? Iya betul, elok parasnya. Tak sanggup aku melihat keindahannya. Bahkan dia lebih cantik daripada bunga mawar. Di belakangnya itu siapa? Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Atau itu ibumu? Bukan, dia itu budak. Yakin dia bukan ibumu? Bukan, sudah aku bilang. Darmi dia itu pun budak. sontak mendorong ibunya dan dari salah satu pemuda itu menolong ibu Darmi. Alangkah terlukahnya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya. Menahan sakit hatinya, ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba sendiri mempermalukan diri hamba. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Maafkan Darmi, Bu. Darmi pun dikutuk menjadi batu dan disebut dengan nama batu menangis. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.